Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Junaida, Niki Wulandari, dan saya sendiri Putri Ayuni, kami akan bahas materi mengenai analisis strategi manajemen Tokopedia. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi pertama, sedikit akan saya jelaskan mengenai latar belakang Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu perusahaan jual beli berbasis digital terbesar di Indonesia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Tokopedia lahir untuk menyelesaikan masalah, berawal dari pengalaman pribadi dari para pendirinya. Seperti yang dikatakan oleh Leon, bahwasanya dia dan William berasal dari kota kecil di Indonesia, di mana di sana kesempatan bisnis masih sangat kecil. Kebanyakan dari masyarakat hanya bisa membuka warung atau toko kelontong. Lalu mereka juga dihadapkan dengan masalah sebagai pembeli atau sebagai konsumen, yaitu di mana mereka tidak memiliki pilihan akan barang atau jasa. Orang-orang di kota kecil tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pilihan produk yang lebih banyak. Kalaupun ada, pastilah dengan harga yang juga lebih mahal dari apa yang ada di kota-kota besar. Disinilah mereka berdua menciptakan Tokopedia sebagai penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Topik pertama yang akan dibahas yaitu terkait strategi manajemen dari Tokopedia. Strategi manajemen adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis menekankan kepada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Manajemen strategis meliputi perencanaan dan strategi jangka panjang. Proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Yang pertama ada perumusan strategi Tokopedia. Dalam merumuskan strategi manajemen pada Tokopedia, Tokopedia sangat menjunjung tinggi visi dan misi perusahaannya agar tercapai tujuan yang dikehendaki. Misi dari Tokopedia yaitu Tokopedia, visi misinya ada mendorong pemerataan ekonomi secara digital, democratize commerce through technology. Visinya membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Yang kedua, implementasi strategi Tokopedia. Implementasi strategi adalah tahap selanjutnya sesudah perumusan strategi yang ditetapkan. Dalam perjalanan bisnis Tokopedia, William menanamkan semangat besar yang mampu membuatnya tak gentar dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal tersebut William kemas dengan nama semangat bambu runcing. William menuturkan, ada 3 hal yang menurutnya harus tertanam dalam diri seorang apabila mereka ingin menjadi seorang pengusaha sukses, yaitu keberanian, kegigihan, dan harapan. Apabila seseorang memiliki keberanian, kegigihan, dan harapan, maka dengan usaha yang tepat, mimpi membangun bisnis besar pasti bisa terwujud. Yang ketiga, ada evaluasi strategi Tokopedia. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajemen sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tersebut tidak bekerja dengan baik. Dalam penilaian strategi, terdapat 3 aktivitas penilaian yang mendasar, yaitu peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, 2 pengukuran kinerja, dan 3 pengambilan langkah korektif. Salah satu evaluasi kinerja Tokopedia, yaitu seperti dalam pernyataan Leon, bahwasanya dia dan William berprinsip mengedepankan layanan ke pengguna. Setiap meeting, mereka pasti akan mengarahkan apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Membangun suatu usaha pastilah tidak mudah, begitu juga dengan Tokopedia. Banyak rintangan dan halangan yang harus dilewati agar Tokopedia bisa sesukses sekarang ini. Seperti yang diungkapkan William, bahwa membangun Tokopedia itu tidak mudah. Dalam perjalanannya, banyak sekali dukanya.
Yang memotivasi kami sebenarnya adalah dampak yang dibangun atau dirasakan oleh masyarakat ketika menggunakan Tokopedia. Dilihat dari pengamatan lingkungannya, banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setelah memutuskan mencoba berbisnis di Tokopedia, seperti banyaknya kehidupan beberapa masyarakat yang berubah, terciptanya lapangan pekerjaan baru, mahasiswa juga bisa memulai untuk mencoba bisnis di Tokopedia, sehingga hal-hal tersebut memotivasi Tokopedia untuk terus berkembang untuk mencapai tujuan perusahaannya, karena mimpi-mimpi masyarakat yang terwujud melalui Tokopedia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis berdasarkan pemetaan arah perusahaan, visi misi, dan tujuan strategi. Yang pertama adalah proses manajemen strategi, yakni menetapkan arah dan visi misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi dan misi tujuan. Tanpa adanya visi misi dan tujuan, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Nah, mengenai visi, misi, dan value Tokopedia, Tokopedia memiliki visi, yakni membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Sedangkan misinya dibuat dengan berorientasi pada visi yang sudah ditetapkan, yakni melalui visi tersebut, Tokopedia menjalankan misinya, yakni meratakan perekonomian Indonesia secara digital. Dua hal ini sesuai dengan pernyataan William mengenai visi dan misi dari Tokopedia, yaitu misi dari Tokopedia adalah untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital, sedangkan visinya membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Berdasarkan hal tersebut pula selaras dengan teori, yakni mengenai visi dan misi dari Dr. Andes A.B. Susanto. Dalam bukunya yang berjudul Visi dan Misi, ia mendefinisikan visi sebagai sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki organisasi sebelum disusun secara bagaimana pencapaiannya. Dan sesuai dengan menurut Sapta Nirwandar, menurutnya visi adalah sebuah kegiatan atau langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi yang sudah ditetapkan. Nah, dari sini Tokopedia memiliki visi untuk membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Visi dan misi dari Tokopedia tersebut sangat jelas, karena dapat dilihat pada zaman ini adalah zaman internet, yang mana segala sesuatunya sekarang berhubungan dengan internet, dan segala aktivitas dilakukan berdasarkan digital. Demi mencapai visi dan misi tersebut, Tokopedia membangun sebuah budaya kerja dalam perusahaannya. Budaya kerja perusahaan atau dikenal sebagai value tersebut terdiri atas 3 poin, yaitu focus and customer, grow mindset, and make it happen, make it better. Nah, berdasarkan budaya kerja yang diterapkan di Tokopedia sesuai dengan pernyataan Leontinus Alpha Edition dan William, mereka selalu memberikan contoh untuk setiap permasalahan yang dihadapi agar karyawannya terus mengerti akan tugasnya untuk mencapai tujuan perusahaan yang dikehendaki. Selanjutnya membahas mengenai tujuan Tokopedia. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu tertentu, di mana tujuan didirikan. Tokopedia adalah sebagai sarana pemasaran untuk memasarkan atau mempromosikan produk mereka di media online. Tokopedia menyediakan teknologi sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. Yakni ada beberapa tujuan dari merger antara Tokopedia dengan Gojek atau GoTo, yakni yang pertama, ingin menjadi suatu bisnis yang memiliki impact kepada masyarakat, ingin menjadi bisnis yang memiliki sesuatu yang ikonik dengan ada lisensinya, dan ingin menjadi salah satu dari perusahaan yang memiliki makna di dunia. Berdasarkan tujuan ini juga selaras dengan yakni tentang penetapan tujuan sebuah perusahaan dan strategi yang harus mereka persiapkan dengan cukup baik untuk jangka pendek maupun target kinerja jangka panjang ke depannya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai analisis berdasarkan evaluasi lingkungan eksternal pada Tokopedia.
Yang pertama, evaluasi lingkungan eksternal adalah evaluasi yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan luar dengan maksud mengantisipasi terjadinya perubahan di lingkungan eksternal tersebut. Nah, lingkungan eksternal menurut Umar 2008 terdiri dari lingkungan jauh atau lingkungan umum dan lingkungan industri. Yang pertama adalah lingkungan umum. Lingkungan umum perusahaan terdiri dari faktor-faktor yang bersumber dari luar. Biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi perusahaan tertentu. Terdapat beberapa faktor-faktor, yaitu yang pertama ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi. Selanjutnya adalah mengenai lingkungan industri. Di sini, aspek lingkungan industri akan lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Seperti teori yang disampaikan oleh Michelle E. Porter mengenai 5 faktor penentu kompetisi di pasar, yaitu yang pertama, aspek hambatan masuk. Yang kedua, aspek daya tawar pembeli. Yang ketiga, aspek daya tawar pemasok. Yang keempat, aspek ketersediaan barang substitusi. Yang selanjutnya yaitu aspek persaingan dan industri. Nah, kemudian selanjutnya ada lingkungan global atau global environment. Meliputi bahasa, budaya, politik, ekonomi campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan, riset pasar, periklanan, transportasi dan komunikasi, kerjasama, kontrak-kontrak, dan lain sebagainya. Nah, dari analisis lingkungan eksternal tersebut akan menunjukkan peluang atau opportunities dan tantangan yaitu threat dari perusahaan tersebut. Berdasarkan teori di atas, William berusaha mengambil peluang dengan mencoba membangun perusahaan marketplace, di mana pada zaman tersebut masih sedikit perusahaan marketplace, sehingga di saat itulah muncul peluang besar bagi William untuk mencoba mendirikan Tokopedia, karena belum banyak pesaingnya, serta kebanyakan usaha pada saat itu mengambil model bisnis iklan dan retail. Kemudian, pandemi yang melanda saat ini mengubah seluruh sistem di dunia. Namun dari adanya pandemi ini dapat dilihat bahwa turut juga membuka peluang bisnis baru. Layanan berbasis internet dan e-commerce semakin berkembang pesat. Hal inilah yang dijadikan sebagai pintu utama untuk bangkit dari keterpurukan. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa benar di segala kesulitan pasti akan ada kemudahan yang menyertainya. Setiap peluang yang didapat pastinya akan ada ancaman yang menghadang, seperti adanya marketplace yang baru yang mencoba mengambil pangsa pasar kita. Berdasarkan hal tersebut pula lah, analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perusahaan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindari atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Nah, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kompetisi itu tentu bagus dan kita sebagai kompetitornya pasti akan terpacu. Walaupun bidang usaha yang dijalankan sama, model bisnis sama, tetapi ada hal yang jadi pembeda dari setiap usaha kita itu sendiri. Jadi, faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal, yakni salah satunya adalah peluang serta ancaman yang timbul dari kompetitor atau pemain baru. Selanjutnya, analisis berdasarkan lingkungan internal pada Tokopedia. Analisis lingkungan internal adalah pemeriksaan terperinci atas elemen atau struktur sumber daya, kemampuan, dan kompetensi perusahaan, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis internal ini meliputi analisis di bidang pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, operasi, serta organisasi dan manajemen. Sumber daya dan proses bisnis internal dikatakan memiliki kekuatan apabila sumber daya dan proses bisnis internal tersebut memiliki kemampuan yang akan menciptakan kompetensi inti sehingga perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, di mana salah satu sumber daya yang penting dimiliki oleh perusahaan termasuk Tokopedia, salah satunya yaitu sumber daya manusia. Menurut pernyataan William Tanuwijaya,
Strategi yang berhasil adalah yang berbasis pada sumber daya. Bahwasannya untuk memastikan tingkat keberhasilan strategi bersaing, maka perusahaan harus mempersiapkan serangkaian sumber daya, pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan yang kompetitif lebih baik daripada pesaing lainnya. Dapat disimpulkan dari pernyataan William tersebut, berkaitan dengan teori menurut Harry Ahmad Bukhari, yang dimana lingkungan internal adalah para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Karena apabila dalam melakukan pemilihan sumber daya manusia ternyata tidak sesuai keinginan serta tujuan perusahaan, maka itu akan berdampak tidak baik terhadap perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, sumber daya manusia menjadi faktor penting yang mempengaruhi kapabilitas daya saing suatu perusahaan. William juga telah menekankan bahwa dia akan memilih orang-orang berkelas A agar perusahaannya tersebut juga berkelas dunia, seperti quotes dari Steve Jobs. Selain adanya kekuatan dalam sumber daya manusia pada Tokopedia, ada juga beberapa kelemahan yang menjadi PR dalam suatu perusahaan Tokopedia, yaitu kelemahan dalam suatu grup merger yang baru dibangun ini, yakni grup Goto, di mana kelemahannya yaitu perkembangan Goto yang mungkin nantinya akan menimbulkan pencemaran polusi udara semakin meningkat, karena banyaknya ojek motor online yang berlalu lalang di kota-kota yang padat, serta akan membuat sampah hasil rumah tangga menjadi meningkat. Dapat disimpulkan dari analisis internal ini bahwa analisis ini digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang mana artinya setiap ada kelebihan dalam suatu marketplace pasti juga diiringi adanya kekurangan. Selanjutnya materi kelima, analisis strategi kompetitif yang generik pada Tokopedia. Menurut Porter, menyebutkan ada 3 strategi generik pada unit bisnis yang dapat menjadi pilihan perusahaan dari berbagai industri untuk memperoleh keunggulan kompetitif bagi bisnis perusahaan. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya, yaitu upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Kemudian yang kedua ada strategi diferensiasi, yaitu melibatkan upaya memproduksi produk atau jasa yang berbeda dan lebih unggul dari para pesaing. Kemudian ada fokus strategi, yang dimana suatu strategi yang meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menerapkan kedua strategi sebelumnya, bukan pada pasar secara umum, namun untuk segmen pasar yang lebih kecil dan spesifik. Berdasarkan dari ketiga teori strategi kompetitif generik sebelumnya, Tokopedia mengejar keunggulan kompetitifnya dengan memfokuskan produk yang memang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Apabila pangsa pasar tersebut sudah bisa didapatkan, maka kemudian akan dilakukan ekspansi ke negara lainnya sesuai apa yang dibutuhkan di sana. Kemudian adanya pernyataan Leontinus Alva Edison mengenai tentang apa yang membuat Tokopedia berbeda. Sampai saat ini yang benar-benar membedakan adalah kami Tokopedia, kami merasa masih banyak sekali hal yang harus kami capai di Indonesia. Bagi kami, fokus terhadap apa yang terjadi di Indonesia, fokus untuk membantu perekonomian Indonesia, fokus semuanya yang berbau lokal lebih penting daripada ekspansi ke negara-negara di luar Indonesia. Strategi fokus pada Tokopedia sesuai dengan visi misinya, yakni membantu memeratakan perekonomian secara digital dengan melihat apa yang sedang dihadapi oleh negara pada saat sekarang. Akibat dari strategi fokus tersebut dapat lihat bagaimana berkembangnya Tokopedia walau dalam keadaan pandemi pada saat ini, di mana banyak penjual dan pembeli baru kemudian sukses di bisnisnya berkat penjualan di Tokopedia. Hal ini dikarenakan mereka fokus terhadap masalah yang sedang terjadi, kemudian mengambil peluang sehingga akhirnya sukses menjadi marketplace terbaik di Indonesia. Peristiwa ini secara langsung berkaitan dengan teori bahwa strategi fokus didasarkan pada usaha memenuhi kebutuhan khususnya dari pelanggan, karena dengan adanya platform ini kebutuhan pelanggan tetap terpenuhi walau dalam kondisi pandemi. Selain itu, ada strategi generik yang dimanfaatkan oleh Tokopedia, yakni menyediakan fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan UKM, kemudian menyelenggarakan
marketplace, serta tetap fokus juga terhadap sebagian orang yang juga bertransaksi lewat offline, di mana berbagai fitur-fitur yang ada di dalam Tokopedia memberikan keunggulan tersendiri bagi Tokopedia dan keunggulan yang berbeda dari para pesaingnya. Kemudian ada salah satu strategi bersaing yang juga diterapkan pada Tokopedia, yaitu dengan melakukan strategi aliansi dengan melakukan merger atau kombinasi bisnis. Kemitraan dan kolaborasi menjadi kunci dalam membangun super ekosistem untuk mendorong pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Dengan adanya merger antara Tokopedia dengan Gojek diharapkan mendapatkan efisiensi karena visi misi keduanya yang saling melengkapi, serta berharapnya semakin luasnya pangsa pasar yang bisa dijangkau oleh kedua perusahaan tersebut. Berikut tadi materi yang kami sampaikan dari kelompok 12. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat, serta kami tunggu saran, kritik, dan komentar dari teman-teman sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Salam manis dari kelompok 12.